Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masuk ke dalam muqaddimah Imam Al-Ghazali itu yang kemarin kita telah mengetahui profil Imam Ghazali. Sekarang kita masuk ke kitab muqaddimah dari kitab Bidayatul Bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimu Al-Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anami Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara durihahu amin. Imam Ghazali banyak labelnya sebenarnya Al-Alim, Al-Allamah, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Itu dikatakan barokah, jadi barokah ilmunya, barokah waktunya, sehingga banyak mengarang kitab dan mengaruhi corak pemikiran dunia Islam. Itu Hujjatul Islam itu. Ini ada kila waqal itu. Jadi kalau al-hujjah itu dalam hadis kan man ahata bi aksari sunnah itu kan. Orang yang hidupnya sudah mengetahui banyak hadis itu. Jadi sunnah ini sudah diketahuinya itu. Jadi ribuan bahkan hadis beliau sudah mengetahui. Ini kalau hujjah, ta'rif mustalah di dalam mustalah hadis. Tapi al-hujjatul Islam gitu, ada yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Imam Ghazali atau pendapat-pendapatnya Imam Ghazali ini sebagai hujjah itu, sebagai hujjah atau penangkis dari bantahan-bantahan orang-orang ahli filsafat atau orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, baik itu di dalam akidah atau di dalam syariah. Ini namanya dilabeli atau dibeli julukan Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu wa nawwara durihahu amin. Itu. Jadi semoga Imam Ghazali diberkahi oleh Allah. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Jadi segala puji bagi Allah yang benar-benar haqqa hamdihi itu, benar-benar puji kepada Allah, dan serta sholawat serta salam semoga haturkan kepada khairi khalqih, itu sebaik-baik makhluk. Siapa itu? Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah dan hamba Allah. Di sini dibubuhkan wa abdihi itu. Ya, supaya apa? Supaya orang ini ada rasulihi wa abdihi itu, mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, adalah hamba Allah, bukan seorang Tuhan itu. Ini kadang bisa menjadikan masalah etikat ini kan bahaya. Seperti Nabi Isa itu dibilang ibnullah itu. Ini kalau rasulihi sudah jelas bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa abdihi dan hamba Allah. Semua kitab itu dimulai dengan adanya apa? Alhamdulillah, basmalah dan alhamdulillah. Basmalah itu adalah ibtida hakiki, sedangkan alhamdulillah adalah ibtida itofi. Ini mengikuti dalam Al-Quran gitu. Ketika Al-Quran memulai kitabnya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dikatakan dengan alhamdulillah itu. Adapun bismillah gitu itu malam yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta atau abtar. Kullu badin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta atau abtar. Aqta artinya terputus. Salawat salam gitu. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih gitu.
wa ala alihi terhadap keluarga Nabi, wa sahbihi sahabat Nabi, min ba'dihi dan min ba'dihi setelah Nabi. Kata alun atau ahlun itu ada beberapa hal yang istilahnya muradif. Ada kata kadang kita menyebutkan zuriyah, gitu kan. Ada yang menyebutkan ahlul bait, ada yang mengatakan itratihi. Itu kalau kita lihat artinya sama. Itrah itu artinya keluarga, alun artinya keluarga. Terus berarti zuriyah itu artinya ya ada hubungan nasab gitu. Tapi kalau kita lihat itu ketika setiap bahasa Arab atau lafal yang digunakan Arab itu pasti mempunyai sebuah makna yang dimaksud itu. Secara umum lafal ini adalah muradif sama, tapi kadang ada perbedaan. Kalau alun itu umum, udah umum itu mencakup semuanya. Jadi ketika Nabi bersabda itu yang mana Salmanu ahlu baiti, Salman termasuk ahlu bait. Kita tahu bahwa Salman itu bukan keturunan Nabi, tapi Nabi memberikan isyraf kemuliaan ahlu bait sebagai ahlu bait Nabi gitu. Kalau kita melihat bahasa dari kata ahlun itu orang yang satu agama gitu. Maka ahlun di sini kan banyak yang khilaf gitu. Ada yang mengatakan ahlun adalah Banul Muthalib sama Banu Hashim gitu. Ada yang alun dikatakan semua orang muslim gitu. Jadi kita termasuk alun. Jadi ketika mengikuti mazhab yang kedua, semua orang-orang muslim dalam tanda kutip ahlu muslim ini yang siapa? Yang orang yang baik, artinya orang yang mewarisi ilmu Nabi itu. Nah, karena al-ulama warasatul anbiya, ada yang menjurus kepada seorang ulama. Nah, itu. Ini termasuk alun. Itu seperti tadi mengatakan bahwasanya Salman min ahli baiti, itu kan. Gitu. Jadi Salman itu mewarisi apa yang ada di dalam Nabi. Artinya ilmu yang diajarkan Nabi. Bagaimana ulama mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi, termasuk ahlu bait, ahlu baiti. Itu ada kata itrah itu di dalam Al-Quran itu ketika ahlun, ketika Nabi Nuh mengatakan itu bahwasanya anaknya itu yang ketika banjir bandang itu meninggal karena kena banjir dan tidak mau ikut kepada Nabi Nuh, itu innabni min ahli. Itu apa jawabannya Allah, itu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih, bahwasanya itu bukan termasuk keluarga kamu karena dia tidak beramal soleh, dia tidak menjadi orang yang baik. Jadi tidak termasuk min ahlu bait gitu. Kalau kita lihat dari bahasa itu ahlun itu artinya orang yang satu agama itu, atau dalam satu kelompok. Jadi kalau tidak satu kelompok, tidak seagama, itu tidak dikatakan ahlun secara bahasa. Jadi ada kata itrah, ada kata ahlun, ada kata alun. Jadi yang itrah itu di dalam hadis itu taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abadan. Alkitabu ada nama wa alkitabu wa sunnati, ada yang wa itsrati itu ya, dari kata al itsrati, jadi keluarga Nabi, dan duriyah itu min nasab, jadi anak keturunan. Makanya di dalam sholawat al-fatih, salat al-fatih itu ada yang membubuhkan kata wa sahbihi wasallim.
Al-Fatihi lima uhlik, terus yang terakhir itu apa? Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi, ada yang washabihi, ada yang wa ala alihi wasallam gitu kan. Itu ada yang langsung gitu, karena alun ini mencakup gitu, sudah mengatakan mencakup atau umum, sudah umum, jadi tidak membubuhkan kata wasahbihi, wa ala alihi wasahbihi min ba'di. Amma ba'd itu. Di amma ba'd ini faslul khitab, itu untuk memisah itu, memisah antara satu kalam dengan kalam lain. Biasanya digunakan untuk muqaddimah, untuk memisah muqaddimah dan setelahnya. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqabilu ala iqtibasil ilmi, ketahuilah wahai orang yang semangat itu, al-muqbilu ala iqtibasil ilmi, yang menghadap untuk mengambil ilmu itu, al-iqtibas, untuk mengambil ilmu. Al-mudhiru min nafsihi, al-iqtibas ini mengambil dari satu ke satu ke lain. Artinya kalau bahasa kita nakal itu, yaitu mencomot dari satu kitab ke kitab yang lain, seperti itu. Itu iqtibasul ilmi. Ayyuhal haris al-muqbil ala iqtibasil ilmi, itu yang semangat di dalam mengambil ilmu. Sebagaimana di Al-Qur'an itu, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Jadi pingin mengambil nur, cahaya, naqtabis, untuk mengambil ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati wa faratat ta'atushi ilaihi, gitu. Yang menampakkan dirinya itu senang dan sangat-sangat haus terhadap ilmu. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafisata wal mubahata wat taqadduma alal aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Orang yang menampakkan dirinya itu al-mudhir min nafsihi sidqar raghbati wa farata ta'atushi ilaihi, menampakkan dirinya sangat suka terhadap ilmu, seperti kita ini yang rajin mengaji, rajin mencari ilmu, wa farata ta'atushi, dan sangat haus akan adanya ilmu. Artinya kita tadi mempunyai keresahan yang ingin kita cari itu, atau masalah-masalah kita yang dihadapi ingin kita selesaikan itu dengan apa? Dengan ilmu. Al-haris, kita tampak sangat semangat sekali belajar, tampak sangat rajin sekali ketika kuliah, ketika ngaji, ketika menghadiri majelis. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-muna fasata wal mubahata wa taqadduma alal aqran, jika kamu mencari ilmu itu dengan tujuan berlomba-lomba itu, atau bersaing, wal mubahata, dan bangga saya menjadi seorang alim, akhirnya bangga itu, wa taqadduma alal aqran, kepingin menjadi seorang yang maju, seorang yang terkenal di masanya. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, jadi orang-orang banyak menyanjungnya, banyak orang-orang yang condong kepadanya. Wajam akhutamid dunya, dan mengumpulkan harta dunia. Fa anta sa'in fi hadami dinika, maka kamu adalah orang yang berusaha dalam menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsika, merobohkan agama. Wa ihlaki nafsika, dan menghancurkan dirimu sendiri. Wa ihla fi sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu
dengan apa, dengan dunia. Ini sebagai nasihat bagi kita, ketika kita semangat belajar ilmu harus didasari dengan niat yang benar. Maka kitab Sahih Bukhari atau kitab Arba'in Nawawi itu yang pertama, hadis yang pertama ditulis apa adalah niat. Kalau sudah salah niat, nah ini sangat berbahaya, seperti yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitabnya ini. Jika niatnya sudah al-haris, al-munafasah wal mubahah wa taqaddum, pengen bersaing dalam keilmuan, dengan tujuan berbangga diri, dengan tujuan sombong atau banyak orang menyanjung-nyanjungnya, atau karena biar dia dapat jabatan, biar dia dapat uang banyak, maka itu adalah sangat membahayakan di dalam agama atau merobohkan agama. Artinya apa? Kamu menjual agama ini dengan dunia, dengan harta, dengan ketenaran, dengan kesombongan. Fasafqatuka khasirah. Jadi jual belimu atau safqatuka khasirah, transaksi yang kamu lakukan itu atau hal yang kamu lakukan itu khasirah, sangat rugi, karena akhirat itu darul baqa, sedangkan dunia itu darul fana. Kamu menjual sesuatu yang tanpa batas dengan sesuatu yang terbatas, itu rugi. Kalau kuota itu kan ada batasannya, ada kuota yang tanpa batas, unlimited. Lah beli kuota yang unlimited dengan kuota yang limited, itu yang dibeli yang unlimited. Kalau yang limited ada batasnya. Nah ini ketika mempunyai dua kuota yang limited dengan unlimited, yang dijual adalah yang unlimited, yang tidak ada batasnya, ini rugi. Jual belimu rugi, atau transaksimu itu rugi. Wa tijaratuka ba'irah, daganganmu yang kamu perdagangkan itu ba'irah, ya pasti kalau rugi ya akan hancur. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Ketika kamu mengajar atau ajaranmu itu malah membantu untuk kamu melakukan maksiat. Wa syarikun laka fi khusranika, dan menjadi teman, menjadi partner bagimu di dalam kerugianmu. Jadi orang yang mu'allim, ketika kita melihat seorang pengajar atau seorang guru mempunyai harta atau senang harta, ini bisa mengundang seseorang untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Artinya dirinya itu melirik dengan dunianya. Tetapi orang yang kaya, yang mempunyai harta banyak, seorang pengajar itu butuh ilmu tasawuf, yang artinya zuhud tadi. Artinya zuhud itu artinya ini tidak di dalamnya tidak ada unsur dunia, atau tidak ada hubbud dunia, senang adanya dunia. Ini artinya zuhud. Jadi dunia tidak di dalam hatinya, akan tetapi hanya di luarnya saja. Walaupun dia di luar kaya, tetapi di dalam hatinya tidak terpaut kecintaan di dalam dunia. Ini seorang mu'allim, ketika seorang pengajar, ketika beliau diberi kekayaan, hatinya ini tidak istilahnya senang dunia. Ini baik Tetapi ketika seorang muallim ini hubbud dunia, artinya senang dunia, senang kemewahan, sehingga kemewahan ini mengundang orang-orang untuk melakukan kejahatan seperti itu. Ini termasuk isyanuka
ala maksiatik, itu mengarah kepada kemaksiatan gitu. Wa huwa kabai saifin min qati'i tariqin gitu. Seperti menjual pedang kemana? Ke seorang begal. Jadi menjual pedang ke seorang begal. Itu orang yang menjual pedang ke seorang begal ini pasti membahayakan. Bisa jadi membahayakan dirinya, bisa jadi membahayakan orang lain. Pastinya untuk kejahatan. Itu. Seperti tadi dikatakan bahwa seorang muallim ini ketika mengajarkan sesuatu gitu, tetapi tidak didasari dengan perbuatannya gitu. Ini bisa mengundang bisa menjadikan orang ini maksiat gitu kan. Ketika dia mengajarkan sesuatu, mengajarkan ilmu, memerintahkan untuk misalkan untuk taat, untuk takwa, sedangkan dia tidak menjalankan sendiri, ini bisa menjadikan omongannya ini tidak diikuti gitu. Dan orang ini bisa juga maksiat gitu. Dia itu cuma omong-omong doang, seperti itu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man aana ala maksiatin walau bi syadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong terhadap kemaksiatan walaupun separuh kalimat gitu, kana syarikan lahu fiha, maka dia termasuk orang yang melakukan maksiat itu. Gitu kan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu hasanah kan. Atau falahu ajrun wa ajruman amila ba'daha. Orang yang memberi kebaikan atau memulai kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya. Nah ini kalau dia membantu untuk orang menjadi maksiat, maka dia juga akan sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man ba'daha. Dia dapat dosa orang yang melakukan setelahnya gitu. Wa in kana niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayati. Jika niatmu dan tujuanmu mencari ilmu itu untuk hidayah, jadi kamu mencari ilmu antara kamu dengan Allah, itu mencari ilmu tujuannya untuk al hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir, maka bergembiralah gitu. Tujuan thalabul ilmi apa? Al hidayah, itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah. Itu ketika kita mengetahui al hidayah al ilmu wal amal, itu ketika kita sudah mengetahui, kita jalankan gitu. Mengetahui hukum fikih, salat wajib kita jalankan, salat sunnah kita jalankan, mengetahui wudhu, sunnah wudhu kita jalankan. Itu mendapatkan hidayah al ilmu wal amal. Itu tujuan dari kita belajar ilmu agama itu apa sebenarnya? Itu kan ma'rifatullah. Sebenarnya Allah itu kepingin memperkenalkan dirinya itu, supaya dikenal manusia atau dikenal makhluk, itu memperkenalkan dirinya. Dan tujuan kita untuk capek-capek mempelajari ilmu apa? Supaya kita tambah mengetahui Allah, tambah dekat kepada Allah gitu. Ya. Duna mujarradir riwayah, tidak hanya riwayat saja gitu. Tetapi di mana ilmu itu adalah nurun, cahaya, yang mana cahaya ini bisa mempengaruhi hidup kita, diri kita, bisa membuat diri kita itu rasa nyaman, tentram. Itu duna mujarradir riwayah, tidak hanya riwayat saja. Imam Malik mengatakan apa?
Al ilmu laisa bikasrati riwayah itu, walakin nurun yakdifullahu fi qalbil mu'mini. Jadi ilmu ini tidak hanya riwayat saja gitu. Seperti Quran gitu. Kalau kita lihat orang yang cuma hafal Quran itu cuma mujarad riwayah itu. Ngaji ada riwayatnya kepada siapa ke siapa itu. Tapi karena ada hadis itu yang di akhir Sahih Bukhari itu kan hanya orang baca Quran tetapi hanya sampai di dalam tenggorokannya saja. Artinya cuma dibuat tadarusan saja, dibuat bacaan-bacaan saja gitu. Walaupun sebenarnya Al-Quran ketika dibaca itu mendapat pahala gitu. Tetapi alangkah baiknya gitu dipahami makna-maknanya, arti-artinya gitu. Duna mujarrati riwayah, tidak hanya sebuah riwayat saja. Saya ngaji sama saya ini gitu. Sampai Rasulullah itu tidak mujarrad riwayah, tetapi tujuannya adalah ma'rifatullah, ingin mengetahui Allah atau mendekat taqarruban ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Fa absyir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Maka ketika kamu mencari ilmu itu tujuannya ibadah, tujuannya hidayah gitu. Malaikat membentangkan sayapnya. Ketika kamu berjalan, malaikat membentangkan sayapnya. Wahita nal bahri tastaghfiru laka ida sa'aita. Itu. Ikan-ikan yang ada di dalam laut itu juga memintakan ampun kepada kamu itu. Karena apa? Ketika orang alim ini akan menimbulkan rasa rahmat gitu. Membuat kasih sayang atau merahmati orang yang di dalam atau di sekitarnya itu. Karena orang yang alim ini bisa mewarnai itu dunia ini dengan nyaman, dengan tentram itu. Bisa meredam adanya pertikaian, bisa membuat diri kita menjadi tentram itu. Bersama beliau-beliau aja, bersama seorang orang yang alim aja kita merasa nyaman itu. Maka ini butuh subah di sini, yang mana subah yaitu kita butuh mendekat atau bersama orang yang alim, orang yang saleh. Itu diantaranya itu kita merasa nyaman. Tastaghfirullaka idza sa'ata, ini orang yang menuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh para ikan, karena melihat talibul ilmi ini sangat memengaruhi sekali di dalam kehidupan. Walakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai'in, tetapi alangkah baiknya itu kamu mengetahui qabla kulli syai'in annal hidayata allati hiya samratul ilmi laha bida, anna al hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayah wa zahirun wa batinun. Itu bahwasanya hidayah yang mana itu samratul ilmi, buah dari ilmu, itu mempunyai awalan, mempunyai permulaan, wa nihayatan dan akhiran, wa zahirun wa batinun. Ada yang zahir, ada yang batin. Jadi al hidayah ini samratul ilmi. Samratul ilmi, maka tadi dikatakan al ilmu wal amal. Itu al ilmu bila amalin, kata Imam Ghazali di Ayyuhal Walad itu, al ilmu bila amalin itu junun gitu kan. Wal amal bila ilmin layakun, tidak ada gitu. Ilmu tanpa diamalkan gitu al junun, ya gila.
Sedangkan amal tanpa ilmu layakun, tidak ada. Itu. Dari hidayah, samroh dari kita mempelajari ilmu, samroh dari kita belajar, itu adalah hidayah. Yang mana hidayah ini bidayah, ada bidayah dan ada nihayah. Mangkanat bidayatuhu musyrikah kanat nihayatuhu, mangkanat bidayatuhu mukhrikah kanat nihayatuhu musyrikah. Kalau awal-awal sudah semangat, maka seterusnya dia akan semangat, itu akan musyrikah gitu. Tapi kalau awalnya sudah enggak semangat, sudah alamat ini, sudah alamat. Kadang yang pertama semangat, awal-awalnya semangat, di akhirnya juga kurang semangat. Apalagi awal-awal sudah enggak semangat, ya kan jadi nanti akhirnya gitu. Bidayatun, bidayah apa? Bidayatuhu at-ta'ah wa nihayatuhu at-ta'ah. Jadi antara permulaan sama akhiran pasti ada di tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Ya taat juga. Itu bidayatuhu ta'at wa nihayatuhu ta'at. Wa zahirun, ada zahir, wa batinun, dan ilmu batin gitu. Ya ini Imam Ghazali seakan-akan ingin mengatakan bahwasanya ilmu itu ada yang zahir dan ada yang batin. Artinya kita belajar ilmu syariat itu sebelum masuk ke dalam ilmu hakikat gitu. Kita belajar ilmu syariat, bidayah wa nihayatuhu nanti ma'rifatullah, yaitu kita mengetahui hakikatnya, hakikat dari kita belajar gitu. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha, dan tidak akan sampai kepada tujuan atau sampai kepada yang akhir kecuali dengan menetapkan yang pertama. Artinya ketika kita kepingin sampai ke hakikat, otomatis melewati syariat dulu, bidayah dulu, ilmu zahir dulu, baru sampai kepada hakikat. Karena ilmu syariat ini yang mengantarkan kepada ilmu hakikat atau lubul, sebagai intisari dari syariat. Hakikat itu sebagai intisari dari syariat. Seperti tadi Imam Ghazali sudah kemana-mana, sudah belajar kemana-mana, kemudian menimbulkan rasa-rasa. Beliau mencari hakikat sebagai intisari. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wuqufi ala zahiriha. Itu syariat. Jadi tidak akan tahu batinnya, tidak akan tahu ilmu batinnya illa ba'dal wuqufi ala zahiriha, kecuali dengan belajar ilmu zahirnya dulu gitu. Atau berada dalam zahirnya dulu. Kita bisa ke tengah laut itu ketika apa? Ketika kita menyeberang gitu, melewati pesisir pantai dulu, baru kita masuk ke tengah laut. Seperti ini juga, kita tidak akan sampai kepada hakikat ilmu itu sendiri kecuali dengan dengan belajar luarnya dulu. Kita belajar seperti kita belajar kitab yang besar-besar itu, yang banyak permasalahan itu. Bagaimana stepnya kita kan harus belajar kitab-kitab yang kecil dulu, baru kita belajar kitab yang besar itu. Karena di situ ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita lewati itu. Oleh karena itu, waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah itu. Oleh karena itu saya memberikan petunjuk atau memberikan isyarah bibidayatil hidayah, untuk memulai adanya hidayah gitu ya. Untuk litujur riba biha nafsuka wa tamtahinu biha qalbuka gitu. Ya, supaya kamu bisa melaksanakannya atau mempraktekannya, wa tamtahinu biha qalbaka, dan kamu bisa menguji hatimu
Itu. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwasanya ilmu itu ada ilmu batin, ada ilmu zahir, maka saya tunjukkan kamu memulai dengan hidayah ini untuk bisa kamu laksanakan atau kamu coba itu atau kamu uji hati kamu. Kita cukupkan sekian dulu, nanti kita lanjut lagi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.